Shalom adik-adik, kembali kita bertemu dalam acara ibadah online sekolah minggu di KPI Jemaat Husai Kanopan, Minggu tanggal 25 Oktober 2020 dengan tema Kaya dalam segala sesuatu di dalam Tuhan. Baiklah adik-adik, untuk memulai acara ibadah kita ini, kita akan bernyanyi dengan kidung lagu pujian Masuk Ruang Maha Kudus. Kita nyanyi bersama ya. Adik-adik, untuk membuka acara ibadah kita ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang Maha Baik buat penyertaan dan cinta kasih yang Kau Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pada saat ini dapat melakukan ibadah dalam ibadah online pada hari ini, Tuhan Yesus. Bapak yang Maha Baik, kiranya Bapak hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, dan kiranya Bapak ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa kami yang Maha Baik. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dengan lagu yang berjudul Apa yang Dicari Orang, dan kemudian kita lanjutkan dengan lagu yang berjudul Cari Apa di Dalam Dunia. Kita nyanyi bersama ya. Yesus.
kesaksian dari teman kalian, anak sekolah minggu, yang bernama Jessica Borusi Manungkalit, dengan judul lagu Masih Ada Mujizat. Kembali kakak ingatkan juga buat adik-adik yang ingin mempersembahkan suaranya atau memberikan pujian melalui lagu, bisa kalian mendaftarkan ke kakak-kakak sekolah minggu supaya minggu depan bisa tampil dalam ibadah online minggu depan. Baiklah, kita saksikan bersama-sama penampilan dari teman kalian, Jessica Borusi Manungkalit. Mendengarkan tadi kan pujian atau kesaksian dari teman kalian Jessica. Mudah-mudahan itu bisa memotivasi kalian supaya minggu depan kalian bisa hadir di sini untuk mengisi acara kesaksian anak sekolah minggu. Berikutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita bernyanyi dengan judul lagu yang berjudul Kisah Seorang Penabi. Yang tiada
berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan pada pagi hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Kita baca secara bersama-sama ya. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercatat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Baiklah adik, tema kita pada pagi hari ini adalah kaya akan segala sesuatu di dalam Tuhan. Kakak mau cerita sedikit tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang hebat dan setia dalam melayani Tuhan. Karena dia selalu bersyukur dan tidak pernah patah semangat meskipun banyak tantangan yang dihadapinya. Seperti kita ketahui, Rasul Paulus itu pernah dipenjara, tetapi dia tidak pernah berhenti berkarya melayani Tuhan. Nah, sesuai tema kita, kaya akan segala sesuatu di dalam Tuhan. Di sini ditekankan bukan kaya secara materi, yang artinya uang kita banyak, rumah kita mewah, banyak mainan, bukan itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kita harus kaya dalam perkataan maupun pengetahuan. Kaya dalam perkataan itu misalnya apa? Mengucapkan kata-kata yang berkat. Contohnya apa? Berbicara sopan dan jujur. Itu kaya dalam perkataan. Kaya secara pengetahuan adalah di sini mengetahui hikmat tentang kebenaran Kristus. Misalnya memahami atau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi gimana Kak caranya kita mendapat kekayaan rohani? Banyak caranya, tapi kakak mau ambil dua aja ya. Yang pertama adalah kita harus bersandar kepada Tuhan dan disiplin beribadah. Nah adik-adik, kita tahu saat ini kita sedang ibadah online, ya kan? Tapi kita nggak boleh malas, kita harus tetap semangat walaupun kita ibadah online ya. Jadi kalau orang tua kita lupa, ingatkan, Mak kami mau ibadah ya, agar mama kita atau orang tua kita bisa mendukung dan memperhatikan kita pada saat kita beribadah. Jadi adik-adik, kita jangan pernah bosan-bosan dan berhenti beribadah, bersyukur dan melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Itu yang pertama ya. Yang pertama tadi apa? Kita harus bersandar kepada Tuhan dan disiplin beribadah. Yang pertama. Yang kedua kan adik-adik, agar kita memperoleh kekayaan secara rohani adalah kita harus rajin membaca Alkitab. Yang dimana kalau kita membaca Alkitab, kita mengetahui mana perbuatan yang tidak benar, mana yang menjadi kehendak Kristus di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, di sini di hari Minggu ini kita diingatkan dan kembali ditekankan bukan kekayaan secara uang ataupun harta, melainkan kekayaan secara rohani. Jadi bagaimana caranya? Kita harus mensyukuri pemberian Tuhan melalui kasih karunia dan keselamatan yang diberikannya kepada kita. Melalui apa? Melalui kesehatan, kepintaran, dan sukacita dan keluarga yang baik. Amin.
Biarlah firman ini dapat kita dengarkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis dalam Yesaya 33 ayat 6. Kakak baca ya. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Jadi itu ayat hafalan kita untuk minggu ini. Dan untuk aktivitas kita di minggu ini, kelas Matius mewarnai kata kaya dalam Tuhan. Nanti dibagikan kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Untuk kelas Markus menuliskan 5 harta yang paling berharga yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk kelas Lukas membuat doa syukur atas harta yang paling berharga yang diberikan Tuhan kepada kita. Contohnya, adik-adik nanti bisa pilih melalui kesehatan, kepintaran, atau keluarga yang baik. Nanti adik-adik bisa pilih dari ketiga ini dan dibuatlah doa ucapan syukurnya. Baiklah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau melanjutkan acara kebaktian kami. Berkatilah acara kebaktian kami ini dari awal nantinya sampai akhirnya nanti Tuhan. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada minggu ini, kita bernyanyi kembali dengan judul lagu pujian Berlimpah Sukacita di Hatiku. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.